Ini dia nih, Harley Davidson Fatboy 114. Ini keluaran terbaru 2024 dan setelah sekitar 6 tahun gue jadi jurnalis, akhirnya gue bisa nih nge-review si Harley Davidson. Dan di video kali ini, gue mau ngasih tahu buat lu yang nggak punya Harley Davidson, gimana sih ternyata bawa Harley Davidson ini buat harian, buat dipakai dalam kota, gitu-gitu ya. Yang jelas naik ini gimana rasanya, dan gue bakal ceritain secara lebih lengkap. Makanya jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis. Nah, kalau bicara soal desain, si Harley Davidson Fatboy 114 ini sebenarnya punya saudara kembar. Dia adalah Harley Davidson Fatbob. Jadi kalau ini Fatboy, ada lagi yang Fatbob. Dia desainnya mirip. Cuma kalau yang Fatboy ini dia lebih klasik. Dimana tampilan klasiknya bisa dilihat banyak banget aksen chrome dari mulai lampu, setang sampai ke apa sih namanya nih risernya, terus di tangki sampai ke belakang-belakang tuh chrome semua, bahkan sampai ke engine blocknya juga ada yang di-chromein, knalpot juga covernya warna chrome, sampai ke cover filter udara juga warnanya chrome. Jadi emang Fatboy ini pengen tampil lebih klasik daripada si Fatbob. Kalau si Fatbob tuh yang chrome-chrome ini dikasih warna hitam, jadi tampilannya lebih garang gitu ya. Nah, kalau Harley Davidson itu kan banyak banget ya line up ya. Ada Road Glide, ada Road King, ada Fatboy, Fatbob. Wah, banyak banget deh, ada Sportster. Nah, yang bikin beda dari si Fatboy ini bisa dilihat dari lampu depannya. Jadi si Fatboy ini kalau dari generasi sebelumnya sampai yang sekarang 2024 ini punya lampu depan itu yang bentuknya tuh apa ya, bisa dibilang kayak setengah lingkaran gitu. Terus dia rumah lampunya itu nempel langsung sama shocknya. Jadi dia apa ya, kayak nyatu gitu. Padahal ini kayak dikondomin gitu dalamnya. Dan yang gue suka dari sebuah motor yang emang kelasnya premium ya, dan dia kelasnya apa retro juga, minim banget kabel-kabel cuy. Jadi kalau lihat di sini cuma ada kabel kopling sama selang rem. Sisanya udah nggak ada apa-apa, bersih. Di sini cuma ada kabel-kabel dikit doang, nggak terlalu kelihatan. Dan di bawah-bawah sini juga bersih, paling cuma selang rem doang ke kaliper. Udah, paling di belakang sini kayak ada kabel coil segala macem. Ya normal lah. Padahal ini sebuah motor yang bisa dibilang batangan gitu ya, nggak ada bodinya. Bodinya cuma spakbor, tangki sama spakbor belakang. Udah, nggak ada bodi samping, nggak ada bodi apa-apa. Tapi kabelnya tuh rapih gitu. Itu yang gue suka dari sebuah motor yang emang kelasnya premium ya. Jadi tampilannya slick banget lah bisa dibilang. Terus buat di kaki-kakinya bisa dilihat dia gede banget, tapi masih pakai model teleskopik. Dan peleknya juga kaki-kaki depan tuh gede banget. Ukurannya tuh kalau nggak salah depan 160 ya, lebar 160. Terus dia masih pakai single disc brake di sebelah kiri. Tapi sayangnya kalipernya masih pakai yang model aksial, jadi belum pakai kaliper radial nih. Mundur sedikit ke belakang, di Harley Davidson Fatboy ini dia punya tangki gede banget. Ukurannya tuh 18 liter. Jadi kemarin gue ngisi Pertamax 100.000, nggak nyampe penuh. Dan ciri khas lainnya adalah dia punya speedometer yang ada di bagian tangkinya. Jadi kalau biasanya motor-motor yang bisa dibilang motor batangan gitu ya, biasanya speedometer kan di sini nih. Jadi dia dipasang di tangki dan dia udah perpaduan antara analog dengan digital. Dan menariknya lagi, dia punya tangki yang nggak pakai kunci. Jadi ini kuncinya dia di keyless. Gua gantung ini di sini, tapi buka tangkinya tuh tinggal lu puter aja, kebuka. Nutupnya juga kayak lu masang regulator gas tuh yang dari atas gitu. Kalau udah mentok dia bunyi. Lucu banget emang. Terus dia gayanya sebuah cruiser ya, motor cruiser. Jadi posisi joknya tuh rendah banget. Dia benar-benar di bawah. Nanti kita coba naikin di atasnya, tapi kita bahas secara desain dulu. Terus footstepnya dia di depan karena cruiser, jadi footstepnya juga lebar, khas sebuah Harley ya. Footstepnya panjang, lebar, persnelingnya di depan buat ganti gigi. Terus di sebelah kanan juga pedal remnya juga di depan, dan dia dikasih kayak leg guard gitu. Jadi kalau karena kakinya di depan, misalnya sebelah kanan kiri itu nyerempet entah trotoar atau apa, kenanya tuh si leg guardnya dulu ini. Mundur ke belakang, ya kalau Fatboy dia emang nggak banyak apa ya, di belakangnya tuh nggak terlalu banyak yang gimana-gimana gitu ya, bener-bener simple aja, klasik. Ada mata kucing di kanan kiri, terus lampu remnya sama lampu sennya itu satu kesatuan ya, jadi kayak apa sih, 3 in 1 gitu ya, build 3 in 1. Ban belakang gede banget, ukuran 240, bahkan ngalahin ban-ban mobil ya, kalau kayak Sigra, Agya gitu-gitu. Ini bannya lebih gede lagi, 240. Dan udah sih, belakangnya spakboard biasa aja.
Terus yang menarik lagi dia nggak pakai rantai, jadi pakai belt. Jadi bisa dilihat beltnya itu di bagian kiri sini ada belt di cover, ada covernya. Terus kalau sebelah kanannya dia ada knalpot 2 sama warnanya chrome dan modelnya dia bener-bener long pipe gitu aja, nggak gimana-gimana, nggak yang terlalu beda. Tapi dia di cover lagi, jadi kalau kita berkendara sisi knalpot itu dekat banget sama kaki. Nah kalau kesentuh itu masih kena covernya. Nah kalau gue duduk di sini udah tahu ya mau bahas apa, mesin. Nah, si Fatboy ini dia masih pakai mesin yang lama walaupun dia keluaran 2024 ya. Tapi dia belum dapat mesin Revolution Max seperti kayak di Pan America, kayak Sportster S yang baru. Itu udah pakai mesin Revolution Max yang mana udah nggak pakai push rod lagi. Nah, kalau di Milwaukee Egg ini 114 dia masih pakai push rod. Bisa dilihat di sini kayak ada 2 sumpit gitu ya, 2 batang di setiap silindernya, 2 silinder, fit twin sebutannya kalau di Harley, dan dia cc-nya itu 1868 cc. Nah, dengan mesin sebesar itu, dia nggak menghasilkan tenaga yang besar ternyata. Karena emang karakter mesin-mesin Amerika tuh cc-nya gede gitu. Terus, tapi tarikannya ya gede, tapi tenaganya itu biasa aja. Jadi dia tenaganya itu sekitar di 95 horsepower, tapi torsinya sampai 155 Nm. Dan bisa dilihat dia mesinnya gede banget. Dia ada knalpotnya 2. Ini headernya dari sana, depan buat silinder depan. Kalau yang silinder belakang, headernya ke sini. Jadi di belakangnya juga knalpotnya balapan karena mesinnya depan belakang begitu ya. Terus ini ada kayak gede banget, ini adalah, aduh panas. Ini filter udara, ada tulisannya Screaming Eagle. Terus udah sih itu aja. Di sini itu aja. Sekarang kita bahas fiturnya yuk. Nah sekarang bicara soal fitur nih, walaupun dia temanya klasik, terus Harley Davidson memang terkenal sama motor-motor yang tampilannya retro ya. Tapi dia punya fitur-fitur yang kekinian juga nih. Salah satunya ini yang tadi gue sebut, dia udah pakai kunci keyless. Jadi cuma kayak gini doang. Dan ini bisa langsung nyalain motornya. Pencet tombol di sebelah kanan ini, ignition. Nah, kalau buat starternya dia pencet yang di bawah tombol hazard ini. Kita coba nyalain ya. Kita dengar juga suaranya kayak gimana. Wih. Nah, itu tuh tadi. Wih, hazardnya kepencet. Dah. Itu tadi salah satunya fitur keyless. Terus di sebelah kiri sini ada tombol buat cruise control. Jadi, walaupun dia kesannya nggak terlalu canggih, tapi dia ada cruise control. Ini ngebantu banget kalau misalnya kita perjalanan dengan lurusan yang cukup panjang gitu-gitu ya. Ini bisa ngebantu, jadi pengendara nggak terlalu capek, tinggal nyalain, bisa istirahat lah gitu. Nah, selain cruise control, yang tadi gue bilang, dia udah ada speedometer yang gabungan antara panel meter yang analog dengan digital. Jadi kalau buat nunjukin kecepatan, dia tampilannya itu emang analog, pakai jarum. Terus ada beberapa indikator kayak bensin, ABS, terus ada indikator cek engine, ada tekanan oli, terus indikator netral. Tapi di bagian bawah itu ada layar kecil yang bisa mengakses beberapa informasi. Kayak di sini ada langsung fuel meter, jadi bisa tahu tangkinya itu sisa berapa. Terus kalau kita pencet tombol yang di atas klakson ini nih, nah dia bisa ngubah nih. Di sini ada odometer, terus ada trip A, trip B, terus ada range. Range ini itu adalah dari bensin yang tersedia itu bisa menempuh jarak berapa kilometer. Nah itu fungsinya di range. Habis itu ada penunjuk waktu atau jam, ada RPM juga, jadi kita bisa tahu putaran mesinnya. Cuma dia nunjukinnya pakai angka, nggak pakai kayak motor-motor lainnya ya, tachometer gitu. Jadi bisa tahu redline-nya di berapa. Nah di sini kita nggak bisa tahu batas mesinnya itu muternya di berapa. Habis itu udah, itu doang. Terus ada fitur lagi nih yang gue lupa. Kalau tadi suspensi depan itu biasa aja, nah kalau suspensi belakang dia ada setelannya lagi nih di sini. Jadi kita bisa ngatur preloadnya itu di bagian sini. Kita mau keras atau empuk itu bisa diatur dari sini. Tapi masih manual ya, belum elektrikal dia modelnya. Begitu. Nah sekarang kita cobain ya langsung naik ke atas Harley Davidson Fatboy ini. Wah, nah ini bisa dilihat ya, tinggi badan gue sekitar, mundur dia. Tinggi badan gue tuh sekitar 170 cm dan bisa dilihat kaki gue bisa menapak dengan sempurna ke bawah, begini. Nah sayangnya nggak tahu nih tinggi joknya berapa, tapi yang jelas motornya tuh emang rendah banget, bahkan ground clearance-nya itu cuma 115 mm. Jadi emang kolongnya tuh pendek banget ke tanah dan
buat posisi berkendara sih ini nyaman banget. Setangnya tuh lebar, emang bikin pengendalian motor lebih gampang. Terus kakinya ke depan, yang bikin posisi berkendaranya santai. Cuma buat yang belum terbiasa, biasanya nyari-nyari footstep di sini nih kalau naik nih, kayak motor batangan biasa. Tapi padahal di sini. Nah ini bisa juga ke sini, tapi agak susah ya. Biasanya ke sini aja. Dan ini pedal remnya di sini agak kehalang sih sama si filter udara. Sementara kalau yang kiri buat persneling tuh masih aman, enak banget. Cuma ini bisa dilihat, gue duduk di sini, celana gue udah nempel sama cover knalpot, terus celana gue yang kiri ini udah nempel juga sama bak mesin. Jadi ya kayaknya naik motor Harley tuh harus pakai celana jeans menurut gue. Nggak bisa lu pakai celana chino gitu, itu pakai celana pendek gitu, karena khawatir nih kena dan panas banget cuy, sumpah. Ntar gue kasih tahu gimana panasnya. Sekarang kita coba muter-muter dulu. Oke, tadi gue udah sempet nyobain motor ini. Sebenarnya udah beberapa hari sih gue bawa motor ini buat kerja, pulang kerja, buat main, gue cobain. Dan menariknya, bukan menarik sih, yang impresi pertama dari motor ini tuh yang gue cobain adalah bobotnya berat banget. Jadi kalau di spek itu berat kosongnya itu sekitar 305 kg, itu kosong. Kalau isi ada bensin, ada oli segala macam, jadi berat itu sekitar 317 kg. Itu 2 kali lebih berat daripada motor mungkin 150 cc ya. Bahkan motor MotoGP pun cuma sekitar 170-180 kilo. Ini lebih berat lagi, 2 kali lebih berat daripada motor MotoGP mungkin. Jadi kerasa banget ketika kita misalnya mau mindahin motornya, mau geser-geser, maju mundur tuh kerasa banget. Cuma begitu gue duduk begini nih, terus gue naikin motornya begini, tegakin. Nah itu tuh nggak terlalu berasa gitu beratnya. Karena emang dia punya center gravity tuh yang rendah banget, yang bikin bergerak-geraknya itu lebih ringan gitu rasanya daripada kalau kita pindah-pindahin motornya. Terus buat tadi kan gue bilang ya, buat yang nggak pernah cobain Harley, gue juga pertama kali nyobain Harley yang bener-bener Harley ya. Ini masih bisa dibilang bener-bener Harley karena nggak ada masih pakai push rod, masih pendingin udara segala macem. Itu motor ini bener-bener panas rasanya. Jadi gue coba kemarin. Ya tau lah lagi puasa gini, Jakarta beberapa hari macet banget. Gue coba pulang setengah 8 malam pun masih kena macet, yang akhirnya kerasa motornya panas. Dan gue juga takut overheat karena di panel meter ini nggak ada indikator suhu, cuma ada oli, engine check dan segala macem. Jadi kalau emang gue udah ngerasa kepanasan, gue sampai berhenti biar motornya tuh nggak terlalu panas, nggak rusak juga. Jadi emang harus perhatiin soal itu gitu ya. Dan kalau panasnya itu kerasa di mana? Kerasa tuh di bagian kaki sini, di bagian betis, sama di bagian paha. Jadi kalau Ducati itu kan kerasanya sampai ke biji ya. Kalau ini enggak, kerasanya cuma masih di bagian paha sama betis doang nih. Jadi masih aman sih sebenarnya. Cuma kalau emang bener-bener berhenti banget, kondisinya macet, nggak bisa gerak. Karena motornya gede, lebar, nggak bisa selap-selip juga. Jadi kita kayak mobil juga bawanya, nungguin aja di kemacetan yang bikin hawa panasnya tuh berasa banget di bagian paha sini. Ditambah gue nggak tahu ya ini antara motornya emang belum diservis atau emang karakternya gimana, dia tuh susah banget buat dinetralin giginya. Jadi kalau lagi macet terus berhenti, kita coba netralin tuh cuma kayak 1, 2, pindah ya segitu, 1, 2, nggak netral. Sementara gue cobain netral itu bisa kalau lagi gelinding motornya. Jadi kalau lagi mau berhenti masih gloyor gitu ya, jalan terus, itu gue netralin, itu baru mau motornya. Jadi emang agak tricky di situ kalau buat masalah netralin si Harley Davidson Fatboy ini. Terus kalau buat tenaga, ya bisa gue bilang dia masih punya karakter mesin Harley, yang mana dia nggak, walaupun torsinya gede ya, tapi dia punya karakter mesinnya tuh males gitu. Jadi kita gas tuh nggak langsung lari motornya, kayak ngeden dulu, baru lari. Jadi bener-bener beda banget sama motor-motor pada umumnya rasanya. Buat impresi performa, emang tarikan bawahnya kosong tapi berat banget gitu, tapi begitu tengah ke atas pasti mau lari, karena dia emang mesinnya gede banget. Tenaganya gede, torsinya lebih gede lagi. Terus kalau buat pengendalian
Sebenarnya masih enak, soalnya setengah lebar. Cuma yang bikin susah adalah dimensinya lebar, bannya juga ikut lebar. Jadi kalau buat belok ditambah dia posisinya cruiser ya, itu harus bener-bener berani buat miringin biar motornya mau belok. Karena kalau kita dalam kecepatan tertentu terus kita nggak berani miring, dia bakal ya lurus aja udah motornya. Jadi mendingan kalau emang belum terbiasa, pas belok pelan-pelan aja biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus buat kopling ya mesin 1800 cc ya, koplingnya lumayan berat. Terus karena remnya dia masih pakai master remnya masih aksial, terus di kaliper masih aksial juga, jadi remnya masih ada karakter Harley tuh, si rem Senin Kemisnya. Jadi kita ngerem sekarang harus kenceng banget, nariknya bener-bener dia baru bisa berhenti sesuai yang kita inginkan. Kalau kita cuma nariknya pelan doang, karena ini juga berat remnya, jadi susah juga buat berhentiin motor ini. Sisanya sih kayak suspensi gitu-gitu nyaman banget, apalagi bisa setel kan yang bagian belakang. Tambah joknya juga empuk, jadi nggak ada masalah di bagian kenyamanan duduknya. Oke, kesimpulannya si Harley Davidson Fatboy ini emang sebuah motor yang menurut gue sih lebih cocok motor yang disebut sebagai motor apa ya? Yang lu simpen, yang lu pakai, nggak lu pakai tapi lu simpen gitu loh. Jadi motor collectible item gitu. Jadi emang motornya sebenarnya enak, tenaganya enak segala macam kecuali panasnya tadi ya. Tapi menurut gue motor mau seenak apapun kalau dipakai di tempat yang salah tuh nggak bakal enak. Jadi emang motor ini kalau dipakai buat macet-macetan ya salah berarti. Kalau lu pakai touring, lu pakai kayak San Mori, lu cuma kopi darat sama teman-teman lu malam-malam gitu, ini motor enak banget. Gaya juga trendy, jadi lu nggak malu lah pasti kalau naik Harley. Orang-orang pasti jadi ngeliatin lu pasti. Jadi motornya tuh sebenarnya masih worth it buat dibeli, apalagi lu punya duit banyak banget ya kan, bingung mau buat apa. THR nih, yang THR bingung mau buat apa, mending buat beli ini nih kalau cukup THR. Jadi ya gitu deh review singkat ini. Oh iya, tadi kalau ngomongin konsumsi BBM ya, nggak bisa gue hitung karena nggak ada MID-nya, jadi gue nggak sempat ngitung juga. Dan kalau ngomongin mesin segede gini, konsumsi BBM bukan hal yang perlu diperhatikan lah ya. Tapi sebagai gambaran aja, gue habis 100.000 buat 2 hari. Itu Pertamax. Jadi ya begitulah, dibilang irit yang nggak irit banget, dibilang boros ya emang boros gitu. Oke, buat harganya, jadi si Harley Davidson Fatboy ini dijual dengan harga 650 juta. Jadi gimana menurut lo? Berikan pendapat lo semua di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Bram by Yuzon untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Dadah!